Jadi orang yang jatuh kepada kesalahan itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia jatuh kepada kesalahan bukan karena ngikutin hawa nafsu, bukan. Tapi dia salah dalam berijtihad. Cuma masalahnya apa? Ada orang yang berijtihad dalam permasalahan yang sebetulnya dia nggak boleh berijtihad. Kenapa? Karena pertama, dia belum punya alat-alat untuk berijtihad. Kaif Anda berijtihad sementara Anda belum menguasai alatnya? Tentu ini disalahkan. Orang yang tidak memiliki alat-alat ijtihad disalahkan oleh para ulama untuk berijtihad. Kewajiban dia tanya ahli ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Ya. Tapi kalau dia memang Masya Allah ahli ijtihad, dia sudah menguasai alat-alat ijtihad. Dia kuasai bahasa Arab, ilmu usul fikihnya, kaidah fikihnya, dan semua alat-alat ijtihad, ilmu hadisnya dan yang lainnya. Kemudian dia sudah berusaha ijtihad, kemudian jatuh kepada apa? Kesalahan. Dan sama sekali tujuannya bukan untuk apa? Mengikuti hawa nafsunya. Yang seperti ini kata para ulama dimaafkan. Coba Pak sebutkan sama saya ulama terdahulu yang tidak ada salahnya. Nggak ada. Setiap ulama pasti ada apa? Pendapatnya yang nyeleneh. Itu sudah pasti, Pak. Ya, karena yang namanya ulama manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Setiap ulama pasti ada pendapatnya yang syadz. Makanya kan kata Abu Zur'ah, siapa yang mencari-cari pendapat ulama, kesalahan pendapat ulama, dia jadi orang zindik tuh. Ya. Maka setiap ulama pasti ada pendapatnya yang bisa dikatakan ya syadz. Maka apakah berarti kita katakan dia sesat? Tidak. Dia sudah berijtihad. Dia sudah berusaha mencari kebenaran, tapi kemudian jatuh kepada kesalahan. Kita maafkan. Kalau itu, Masya Allah para ulama. Ya. Maka dari itulah ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kalau kita melihat ada orang yang jatuh kepada kesalahan, kita lihat ini pengikut hawa nafsu apa bukan nih. Kalau ternyata setelah kita melihat indikasi-indikasinya, sudah banyak pula yang menasehatinya, sudah pula yang menegakkan hujahnya, tapi ngeyel di atas kebatilannya, itu indikasi kalau dia ngikutin hawa nafsunya, Pak. Maka saudara-saudaraku sekalian, kalau dia ternyata jatuh kepada kesalahan karena memang ngikutin hawa nafsu, tentu beda dengan orang yang jatuh kepada kesalahan bukan karena ngikutin hawa nafsu. Di zaman sahabat ada enggak sahabat yang jatuh kepada kesalahan, Pak, tapi bukan karena ngikutin hawa? Banyak. Ketika Rasulullah mengirim Mu'adz bin Jabal ke Syam, pulang-pulang sesampainya di kota Madinah, sujud ke Rasulullah. Sujud, Pak. Padahal dalam Islam sujud hanya untuk Allah. Apa kata Rasulullah kepada Mu'adz? Hai Mu'adz, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu, hai Mu'adz? Kata Mu'adz, hai Rasulullah, rupanya Mu'adz punya alasan. Ini namanya syubhat. Hai Rasulullah, aku melihat di Syam orang-orang sujud kepada pendeta-pendeta mereka, ya Rasulullah. Dan aku berpikir kita kaum muslimin paling berhak untuk sujud kepada Rasul SAW. Inilah alasan Mu'adz kenapa sujud kepada siapa? Apa kata Rasulullah? Hai Mu'adz, kalaulah aku perintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, aku pasti perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Karena saking besarnya hak suami. Mu'adz melakukan kesalahan. Karena apa? Ketidaktahuan, tapi Mu'adz bukan karena ingin mengikuti hawa. Tidak sama sekali. Ketika Rasulullah ingin menyerang Mekah, Pak, dalam Fatu Mekah, Rasulullah menyuruh para sahabat, silent. Jangan sampai berita kaum muslimin mempersiapkan 10.000 pasukan untuk menyerang kota Mekah bocor ke mereka. Jangan sampai. Rupanya ada seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah mengirimkan surat melalui seorang wanita kepada saudaranya yang di Mekah bahwa Rasulullah sudah mempersiapkan 10.000 pasukan. Maka Allah pun menyampaikan wahyunya ke Rasulullah bahwasanya Hatib mengirimkan surat melalui seorang wanita. Maka Rasulullah pun menyuruh beberapa sahabat untuk mengejar wanita itu. Dikejar, dipaksa, mana suratnya? Ya, makanya diserahkan. Dipanggilnya Hatib oleh Rasulullah.
Ini kan kesalahan yang jelas loh, Pak. Ini namanya mengkhianati Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Dipanggil Hatib. Pas datang Hatib, apa kata Umar? Hai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang munafik ini. Masya Allah, Umar. Apa kata Rasulullah? Sebentar, hai Umar. Kita tanya dulu. Ya Hatib, ma hamalaka ala hadha? Hai Hatib, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu, hai Hatib? Apa kata Hatib? Demi Allah, aku sama sekali melakukan itu bukan karena ingin mengkhianati Allah dan Rasulnya. Tapi aku, hai Rasulullah, dahulu aku punya hutang jasa. Saudara saya yang dahulu menyelamatkan saya dari nyawa, saya hutang nyawa sama dia. Saya berpikir ini kesempatan saya untuk membalas nyawa dengan nyawa. Saya ingin selamatkan ia karena dia dulu telah menyelamatkan nyawa saya. Apa kata Rasulullah? Benar Hatib. Apa kata Umar? Tapi ya Rasulullah, dia sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hai Umar, bukankah Hatib orang yang ikut perang Badar? Dan Allah berfirman kepada orang-orang yang ikut perang Badar, lakukan apa yang kalian mau, aku sudah ampuni dosamu. Masya Allah, Rasulullah memaafkan Hatib. Dan Hatib jatuh kepada kesalahan ini bukan karena ngikutin hawa nafsu, bukan sama sekali. Lihat Bapak sekalian, ternyata Rasulullah membedakan antara orang yang jatuh kepada kesalahan karena ngikutin hawa nafsu dengan orang yang jatuh kepada kesalahan karena tidak mengikuti hawa nafsunya, ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Maka di sini saudaraku sekalian, mengapa Imam Al-Barbahari merasa perlu membahas masalah ini? Karena ternyata tidak setiap orang yang jatuh kepada kesalahan itu tujuannya karena ingin mengikuti hawa nafsu. Yang sesat itu siapa? Yang jatuh kepada kesalahan karena memang tujuannya ngikutin hawa nafsu, sengaja menentang, sengaja melawan Allah dan Rasulnya. Maka kata beliau yang kayak gini nih harus ditahdir, Mas. Pernah dengar kata tahdir nggak, Mak? Lagi rame soalnya. Tahdir.